permasalahan maupun mulai dari kreativitas untuk menjawab permasalahan kekinian. Gitu. Jadi permasalahan-permasalahan yang sudah kalian identifikasi. Nah, oleh karena itu nanti teman-teman membuat karya yang kreatif berdasarkan permasalahan kekinian itu, dan juga dihubungan dengan adanya pengembangan ilmu atau teori dan juga teknologi yang bisa dilakukan untuk penelitian. Kemudian nanti ketika permasalahan itu sudah ditentukan, dilihat variabel-variabel yang belum diteliti gitu ya, belum pernah diteliti, itu bisa diangkat topiknya, dan variabel-variabel tersebut itu kira-kira sudah pernah dipecah ya, diselesaikan masalahnya atau belum. Nah, oleh karena itu nanti teman-teman dan juga dosen itu bisa mengajukan ke PKM penelitian sosum maupun eksakta. Ya, ini harus berdasarkan teori. Untuk luaran dari PKMP ini itu kan berdasarkan penelitian dan juga keilmuan. Nah, ini memang harus berkontribusi mengarahnya ke sana, keilmuan dan praktis gitu ya. Nah, untuk luarannya dan potensi untuk PKMP ada artikel ilmiah. Ini selalu dan wajib harus dibuat artikel ilmiah atau nanti jurnal proceeding gitu kan. Nah, ini bisa dipublikasi di internasional maupun di nasional. Dan juga ketika nanti sudah selesai ada semacam temuan bisa diajukan draft paten atau hak kekayaan intelektual. Nah, ini bisa dijadikan luaran dalam program PKMP. Gitu. Oke, next. Nah, ini ada semacam kata kunci dalam PKMP dan harus teman-teman perhatikan gitu ya. Harus teman-teman mengerti bahwa ada semacam keyword dari saya gitu ya. Jadi untuk PKMP sendiri itu memang harus benar-benar melakukan penelitian gitu. Jangan sampai melakukan studi literatur, itu bukan PKMP. Kemudian nanti harus ada metode gitu, metode yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab permasalahan yang diangkat. Kemudian ada desain eksperimental, itu memang harus memenuhi dan berdasarkan kaidah-kaidah statistik. Contoh misalnya ada kontrol negatif maupun positif dari desain penelitiannya tersebut. Kemudian untuk penelitian eksperimental, nah ini sebaiknya dilakukan atau dicantumkan ada mekanisme of action-nya gitu, dan harus ada variabel yang jelas dan juga eksplisit. Kemudian untuk potensinya itu harus dipublikasi gitu. Oke, next. Nah, ini ada semacam pertanyaan yang sangat diperhatikan dalam pembuatan PKMP gitu ya. Jadi teman-teman itu harus sebelum membuat proposal harus mempertanyakan ini gitu. Ketika awal pertama kali masih bingung atau masih ingin mempertajam penelitiannya, itu harus memperhatikan ini. Apa pentingnya penelitian tersebut dilakukan? Apakah penelitian ini belum pernah dilakukan? Kalau misalnya belum, berarti ini potensi untuk itu diajukan. Kemudian penelitian ini apakah sudah ada penelitian sebelumnya dan juga ada penelitian yang sejenis? Kalau kira-kira ada, kemudian apa perbedaan dari penelitian yang ingin kalian ajukan?
Kemudian variabel ya, variabel. Nah, ini harus benar-benar berbeda dari sebelumnya. Kemudian dari tujuan penelitian ini, nah itu seperti apa dan hasil akhirnya. Penelitian kalian itu misalnya untuk benar-benar harus dipertanyakan sebelumnya. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin didanai, ya harus memperhatikan ini poin-poin yang bisa dipertanyakan. Nah, untuk yang selanjutnya PKM kewirausahaan. Oke, next. Nah, selanjutnya ada PKM kewirausahaan. Nah, ini biasanya teman-teman diminta untuk jualan ya. Nah, untuk idenya itu nanti saya jelaskan terkait larangan-larangan dalam membuat ide yang mengarah ke PKMK. Untuk PKMK ini sendiri menumbuhkan pemahaman atau keterampilan mahasiswa dalam menghasilkan komoditas yang unik, jadi produk yang unik, gitu ya. Serta merintis kewirausahaan yang tujuannya atau berorientasi profit atau keuntungan, gitu. Jadi di sini nanti teman-teman diajari dan diberi modal untuk jualan. Nah, di situ nanti poin pentingnya dalam membuat PKM kewirausahaan itu harus mengutamakan keunikan, ya, keunikan produk-produk yang sudah ada itu seperti apa, dan pemanfaatan komoditas usaha tersebut. Nah, ini saya berikan juga alur pemikiran pembuatan PKMK. Jadi nanti ada semacam tantangan ya, tantangan permasalahan atau kebutuhan yang ada di pasar, market gitu ya. Jadi teman-teman harus melihat itu. Nah, kreativitasnya yang inovatif gitu ya. Jadi harus berbeda dengan produk-produk yang sebelumnya dan dapat memberikan peluang pasar yang sangat tinggi. Nah, biasanya teman-teman di sini belum membuat itu didahului oleh dengan survei pasar. Gitu ya. Kira-kira produk apa yang belum ada dan sekiranya memberikan peluang. Nah, ada relevansinya yang tinggi terhadap terbukanya peluang dan memiliki nilai jual yang tinggi dan juga profit. Nah, sehingga nanti mahasiswa, teman-teman semuanya, dan dosen pembimbing berdiskusi untuk memberikan PKMK. Ada yang nanti biasanya sistem bisnis ya. Dan PKMK ini nanti harus berjalan bisnisnya. Walaupun nanti belum selesai pada saat timnas itu sudah harus ada progres terkait penjualan PKM. Oke, next. Untuk ularan dari PKMK sendiri, itu biasanya ada barang atau jasa yang sudah dikomersialkan, sudah diperjualbelikan. Jadi sistemnya bisnis gitu ya. Nah, tapi bisnis ini harus memiliki potensi untuk keberlanjutan. Tidak harus berhenti di dalam program PKMK gitu, atau program PKN. Jadi kalau misalnya teman-teman berhasil sampai PIMNAS PKMK-nya, nah diharapkan nanti program bisnisnya ini itu masih tetap berlanjut, dan idenya dan juga merek dagangnya. Dan untuk yang terakhir ada publikasi, tetap harus membuat artikel ilmiah. Oke, next. Ya. Ini juga ada semacam pertanyaan yang penting ya dalam proposal sebelum membuat. Nah, kira-kira apakah peluang usaha sudah tergambarkan? Jelas gitu. Kemudian bagaimana kreativitas di kewirausahaan ini?
kira-kira apakah unik, nah, kira-kira berbeda dengan yang lainnya, kemudian kira-kira apakah ada keunggulan gitu ya, harus benar-benar dipertanyakan. Kemudian tujuan dari PKM kewirausahaan ini seperti apa? Hasilnya dari PKM ini dalam bentuk apa, produk atau yang lainnya. Itu manfaat. Nah, ini bagi mahasiswa sendiri yang melakukan kegiatan PKM dan juga masyarakat. Tuh. Nah, untuk proposal itu harus menggambarkan peluang dan rencana perusahaan yang akan diajukan, serta memiliki potensi untuk keberlanjutan. Tuh. Jadi memang gambaran PKMK itu ngarahnya ke bisnis gitu ya. Jadi teman-teman yang memiliki peminatan atau passionnya bisnis, nah itu bisa mengajukan PKM. Oke, next. Nah, ini juga ada kata kunci ya di dalam PKMK supaya tidak ada kebingungan. Jadi memang untuk PKMK ini harus berorientasi dari profit atau berpotensi memiliki profit gitu ya. Kenapa ketika nanti PIMNAS itu selalu ditanyakan oleh juri terkait profit yang sudah didapatkan teman-teman itu berapa. Kemudian PKMK ini misalnya membuat produk barang atau jasa itu harus berdasarkan landasan keilmuan. Tidak ada landasan, maka biasanya juri langsung mencoret. Nah, ini untuk PKMK, teman-teman harus memperhatikan, hindari membuat produk kerupuk-kerupukan gitu ya, atau semacam semua kuliner. Nah, ini biasanya sudah tidak didanai lagi ketika teman-teman itu membuat ini produk-produk kuliner. Kemudian itu harus berdasarkan survei pasar. Kita memiliki metode pemasaran yang baik dan juga inovatif. Kemudian nanti di proposal itu harus ada perhitungan BEP dan memiliki jangkauan pemasaran yang produk harus luas. Itu untuk keywordnya di dalam PKMK. Itu yang perlu diperhatikan teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya sudah tahu bahwa oh ini yang dilarang, oh ini yang harus ditulis di dalam proposal, nah itu teman-teman bisa menuliskan atau mengimplementasikan di situ. Oke, untuk selanjutnya ada PKM atau PKM Pengabdian Masyarakat. Nah, di sini teman-teman semuanya, PKM Pengabdian Masyarakat ini terkadang membingungkan atau tidak bisa diperbedakan dengan PKMT. Nah, itu nanti saya jelaskan. Untuk PKM sendiri itu merupakan program penerapan ilmu pengetahuan atau teknologi dan juga seni. Itu yang memberikan solusi bagi persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Nah, untuk poin pentingnya tidak berorientasi pada profit. Jadi, teman-teman melakukan kegiatan pengabdian masyarakat ini hanya memberikan pengetahuan, teknologi maupun seni, gitu, yang nanti bisa memberikan solusi kepada masyarakat, tetapi tidak berorientasi kepada profit. Nah, kemudian penerapan ilmu ini bisa diaplikasikan untuk membangun, kemudian bisa membuat semacam kegiatan sosialisasi terkait larangan penggunaan obat yang secara rasional, kemudian pengenalan dan memahami aspek yang ada. Nah, ini bisa dibuat ide-ide seperti itu dalam hal PKM Pengabdian Masyarakat. Nah, untuk PKM Pengabdian Masyarakat itu biasanya ya teman-teman harus memperhatikan idenya itu berasal dari masyarakat sendiri, bukan teman-teman
yang langsung membuat. Jadi ada semacam kelompok masyarakat yang memiliki permasalahan. Nah, kemudian nanti akan diceritakan, dicurhatkan ke teman-teman. Nah, sehingga nanti teman-teman itu membuat solusinya itu berdasarkan cerita dari masyarakat tersebut. Bukan teman-teman menemukan permasalahan sendiri tanpa ada masyarakat langsung membuat solusi. Itu poin pentingnya di situ. Nah, jadi teman-teman harus memperhatikan itu, melihat kondisi masyarakat di situ seperti apa, kemudian nanti teman-teman bisa menanyakan terkait permasalahan. Nah, rakyat atau masyarakat di situ itu akan mencerita, sehingga nanti teman-teman bisa memberikan semacam informasi atau solusi pada permasalahan tersebut. Itu pola pikirnya dalam membuat PKM pengabdian masyarakat. Nah, ini ada juga alur berpikir dari PKMM. Nah, ini biasanya berawal dari persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Nah, masyarakat yang ini itu dalam tanda seru, itu masyarakat yang tidak produktif, gitu ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan, masyarakat tidak memiliki orientasi profit. Jadi masyarakat yang tidak produktif. Nah, kemudian teman-teman semuanya di sini itu ada semacam kreativitas atau inovasi yang bertujuan untuk menyelesaikan atau memecahkan persoalan yang ada di masyarakat. Kemudian solusinya persoalan terkait mitra maupun masyarakat yang harus berdiskusi, gitu ya, berdiskusi. Untuk bentuk kegiatannya, teman-teman bisa membuat semacam penataan dan perbaikan lingkungan. Kemudian ada pelatihan keterampilan kelompok masyarakat, pengembangan kelembagaan masyarakat, dan penciptaan karya seni dan olahraga. Nah, itu nanti teman-teman semuanya itu berdiskusi dengan dosen, tetap harus berdasarkan teori juga, landasan itu. Nah, nanti bisa diajukan di PKMM. Nanti outputnya ketika permasalahan ini sudah ditangani oleh teman-teman, sudah diberikan solusi, itu harus ada perubahan nilai di masyarakat tersebut atau mitra tersebut. Nah, teman-teman itu. Tujuannya dari PKMM ini ada permasalahan, nanti ketika sudah dilakukan kegiatan PKM, ini ada perubahan. Oke, next. Nah, ini teman-teman bisa tahu bahwa untuk masyarakat yang non produktif itu ada panti asuhan, kemudian sekolah, gitu ya, dan juga ada pondok pesantren. Nah, ada juga lembaga sosial. Nah, ini teman-teman ketika ingin membuat PKM pengabdian masyarakat, gitu ya, langsung mengarah ke sana mitranya, bukan yang memiliki profit, bukan memiliki profit. Oke, next. Nah, untuk luaran dari program PKM pengabdian masyarakat itu, yang pertama ada semacam model atau desain atau alat yang sudah diaplikasikan di mitra, ya, diaplikasikan. Kemudian nanti ada semacam artikel ilmiah yang harus dibuat oleh teman-teman. Kemudian ada perubahan nilai, ada kontribusi pada keilmuan dan praktis. Dan PKMM ini semacam ada potensi untuk berlanjut, ya, lanjut ke PKM yang lain. Oke, next. Nah, ini sama dengan PKM sebelumnya, saya berikan kata kunci, ya, di garis bawah. Untuk PKMM sendiri itu, yang pertama saya tekankan lagi,
masyarakatnya itu yang non produktif, yang tidak memiliki orientasi profit. Kemudian ada semacam keberlanjutan program atau semacam pengajaran gitu ya. Nah, kemudian ketika kegiatan bisa melakukan pre-test maupun post-test untuk melihat keberhasilan dari program pengabdian masyarakat kalian. Kemudian ada modul semacam isinya pengetahuan yang bisa diberikan ke masyarakat atau mitra, dan juga ada peta lokasi kegiatan. Nah, di situ nanti ada semacam transfer keilmuan atau skill, keterampilan, itu dari mahasiswa yang melakukan kegiatan tersebut. Nah, untuk yang terakhir itu semacam ada surat perjanjian. Ini dari mitra ya, dengan pematerai. Nah, ini poin-poin penting yang harus